Gagasan itu asupan pokok demokrasi berkualitas. Gagasan mesti dipertarungkan. Yang terbaik akan menang. Semakin banyak politik gagasan mengisi panggung, politik identitas tak punya tempat bernaung. Simak Gagasan UKI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Teman-teman, dengan semakin maraknya isu ditinggalkannya Pak Anies oleh partai-partai pendukungnya untuk bertarung di Pilkada DKI atau yang kini namanya DKJ, muncullah sebuah kekhawatiran di kalangan pengamat. Jadi, kalau seluruh partai pendukung Anies meninggalkan Anies dan merapat ke Koalisi Indonesia Maju atau KIM, lalu Pilkada DKJ nanti akan bertarung paslon yang diusung KIM melawan kotak kosong aja nih. Saya kutip dari kantor berita Detikcom, juru bicara Partai PKS, Mas Muhammad Khalid bilang, salah satu opsi komunikasi tersebut adalah membangun komunikasi politik dengan KIM, di mana RK sebagai calon definitif mereka saat ini. Opsi ini sedang dikaji oleh pimpinan PKS, kata Mas Khalid Rabu kemarin lusa lah. Nah, sementara Nasdem yang juga awalnya mendukung Anies, kini mulai memalingkan wajahnya ke arah KIM juga. Saya kutip dari Kompas.com, Bendahara Umum Nasdem, Bang Ahmad Saroni bilang bahwa Anies bisa aja batal loh didaftarkan pada Pilkada Jakarta 2024 ini, ya walaupun udah mendapatkan rekomendasi dari Nasdem. Bang Saroni ya melanjutkan ya, bahwa kepastian dukungan partai politik kepada seorang kandidat itu terlihat ketika kandidat itu benar-benar didaftarkan sebagai pasangan calon. Kata Bang Saroni, kuncian itu nanti setelah dia mendaftarkan. Nah, jadi you jangan kecelek. Rekomendasi bisa aja dikasih, tapi tahu-tahu nggak didaftarin. Kata Bang Saroni beberapa hari yang lalu. Nah, Koalisi Indonesia Maju sendiri ya teman-teman membuka diri kepada partai-partai di luar koalisi untuk bergabung dengan KIM ya di Pilkada Jakarta nanti. Saya kutip dari kantor berita Kompas.com, Ketua Umum Partai Gerindra sendiri, Pak Prabowo Subianto, menyebut bahwa PKS dalam waktu dekat bakalan bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju atau KIM. Dan kini ada plusnya, jadi KIM Plus ya terkait dengan Pilkada Jakarta 2024. Kata Pak Prabowo, ya ini terus kita terus konsultasi, komunikasi, insya Allah dalam waktu dekat kita umumkan, kata Pak Prabowo kemarin di Kompleks Widya Chandra ya di Jakarta Selatan. Sementara PKB juga begitu teman-teman. Habis ketemu sama Bang Dasko ya, Ketua Harian Gerindra, PKB seperti mulai memalingkan pandangannya dari Pak Anies. PKB pun diterima dengan tangan terbuka. Saya kutip dari kantor berita Tribun News ya, Bang Dasko ya bilang bahwa bergabungnya PKB ke KIM itu juga tinggal tunggu waktu pengumuman aja kok. Wah, kalau memang pada akhirnya Nasdem, PKS, dan PKB bergabung dengan KIM untuk Pilkada Jakarta ya, maka praktis tinggal PDIP sendirian. Sementara PDIP dengan 15 kursi nggak bisa ngajuin calon sendirian karena syarat pengajuan paslon itu adalah 24 kursi. Nah loh, kalau udah begini terus gimana dong? Kalau udah begini, praktis banyak yang meramalkan paslon yang diusung KIM akan bertarung melawan kota kosong. Nah, banyak pengamat yang nggak suka dengan skenario kota kosong ini. Kalau memang kota kosong ini harus terjadi, siapa dong yang patut disalahkan? Pihak yang berhasil menjalin komunikasi dan luas dalam berinteraksi serta membuka diri, atau justru pihak yang kaku dalam berkoordinasi antar partai, merasa hebat sendiri hingga sulit berkolaborasi. Kalau saya sih logikanya sederhana aja. Konsep berkoalisi itu adalah konsep berkolaborasi. Di sana ada proses koordinasi, proses berdiskusi, proses mencari kesamaan frekuensi, dan pada akhirnya sepakat untuk bekerja sama. Kalau memang pada akhirnya ada yang gagal dalam mendapatkan rekan koalisi, seharusnya introspeksi diri aja lah. Apakah mungkin mereka nggak luas ya dalam melakukan komunikasi politik? Tapi saya ada usulan. Untuk menjawab persoalan kota kosong ini, KIM sebetulnya bisa aja membuka opsi 2 poros di Jakarta atau all KIM final. Nah, gimana nih menurut teman-teman? Menurut saya ya, memang idealnya pilkada itu nggak ada kota kosong. Walaupun aturan mengizinkan itu. Tapi kalau memang partai lain gagal membentuk satu poros koalisi, KIM dalam hal ini bisa aja memecah porosnya menjadi 2 poros sehingga terjadi all KIM final. Poros KIM melawan poros KIM. Kalau ini sampai terjadi, siapapun yang menang pasti tetap berkomitmen untuk menyelaraskan kebijakan-kebijakan daerah dengan komitmen pemerintah pusat. Misalnya untuk menyukseskan program makan bergizi gratis.
Nah, juga dengan adanya All Kim Final, teman-teman, tensi pertarungan antara paslon juga terjaga ya, sehingga nggak mungkin ada sampai ya menimbulkan keterbelahan ya, apalagi yang berlebihan, sehingga ruang-ruang demokrasi ini akan murni diisi dengan adu politik gagasan. Dalam hal ini, kalau memang terwujud All Kim Final ya, Kim artinya sudah bersedia mengalah untuk memberikan lebih dari satu pilihan kepada publik Jakarta. So, gimana menurut teman-teman? Setuju nggak All Kim Final di Jakarta? Atau justru kota kosong? Tulis di kolom komentar. Saya Dedek Prayudi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.